Kalau saya pribadi, jika dibandingkan memilih mobil baru LCGC dengan mobil ini yang bekas, saya lebih memilih mobil ini. Karena apa? Yang saya cari kenyamanan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Arif Setiadi dalam channel video Garasi 31. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semua dalam kondisi sehat ya, dan selalu mendapatkan rahmat serta rizki yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga berdoa agar teman-teman semuanya terhindar dari wabah yang sedang melanda di negeri ini. Ya, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika saya menggunakan Honda CR-V ya. Kebetulan saya selama lebih dari 2 bulan ini telah menggunakan mobil ini secara terus-menerus ya, atau saya gunakan untuk harian. Jadi saya telah merasakan beberapa keunggulan serta kekurangan dari mobil ini. Apa saja? Nanti akan saya bahas satu persatu. Ya, kebetulan mobil yang saya pakai ini adalah Honda CR-V generasi ketiga tahun 2000 atau tahun pertama dari generasi ketiga. Kebetulan yang saya pakai adalah Honda CR-V yang 2400 cc. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa Honda CR-V itu memiliki dua varian ya. Ada yang 2000 cc dan 2400 cc. Ya, kebetulan untuk Honda CR-V yang 2400 cc itu transmisinya semuanya otomatis ya. Sedangkan yang 2000 cc masih ada yang manual dan juga yang ada yang otomatis. Honda CR-V 2400 cc menggunakan mesin DOHC ya. Kalau yang 2000 cc masih menggunakan mesin SOHC. Koreksi jika saya salah. Kalau dibilang enak, rasanya enak karena cc-nya gede, tenaganya lebih besar pastinya, dan bisa melibas tanjakan atau medan-medan sulit sekalipun bisa. Tanjakan ekstrim, terus jalan lurus yang panjang, semua bisa terlibas dengan baik. Mobil ini cukup nyaman, lega, kemudian AC-nya dingin, dual zone juga. Ada konfigurasi di antara sopir dan penumpang, jadi bisa mengatur suhu dalam kondisi berbeda. Kemudian suspensi mobil ini cenderung kasar ya, keras, tapi masih enak, terutama untuk di jalan-jalan yang rusak. Mobil ini masih enak, hanya cenderung kaku aja, tidak lembut seperti sedan atau mobil-mobil yang ground clearance-nya lebih rendah ya. Ya, alasan saya memilih mobil Honda CR-V itu karena saya merupakan orang dengan mobilitas tinggi ya. Rumah saya dengan jarak dengan lokasi kerja itu cukup jauh, jaraknya cukup jauh. Saya biasanya berkendara itu sekitar 2-3 jam ya. Jadi saya membutuhkan mobil yang gede, kelas SUV, yang nyaman dikendarai baik di jalan raya, jalan tol, ataupun di jalan yang jelek. Sehingga ketika saya sampai di tempat kerja, kondisi saya masih dalam kondisi fit, tanpa capek-capek ketika menyetir atau ada permasalahan lain ketika berada di jalan dengan mobil yang katakanlah lebih sempit atau dengan mobil yang kurang nyaman. Kalau kekurangan mobil ini boleh dibilang terletak pada konsumsi bahan bakar atau konsumsi BBM. Jadi rata-rata untuk mobil ini yang sudah saya alami
itu 1 liter bisa menempuh jarak sekitar 8,5 sampai 10 km. Jadi rata-rata pemakaiannya seperti itu. Tapi saya sendiri juga pernah mengalami untuk 1 liter BBM bisa menempuh jarak sekitar 15 km. Percaya tidak percaya, tapi saya mengalaminya itu. Itu dapat saya lihat dari panel MID yang ada di mobil ini, menunjukkan bahwa 1 liter konsumsinya, average-nya mencapai 15 km. Jadi cukup irit. Itu dapat saya tempuh ketika kecepatan mobil saya berada di bawah 40 km per jam dengan RPM sekitar 1100 sampai 1500 dalam kondisi datar dan cenderung banyak turunan. Jadi teman-teman bisa, yang punya CR-V bisa mencoba sendiri untuk membuktikan apakah bisa menempuh jarak segitu dengan 1 liter ya. Dimensi mobil ini cukup besar, sehingga ini sangat mengganggu ketika teman-teman yang akan membeli ini melintas di jalan-jalan yang dimensinya kurang lebar ya, jalannya yang sempit atau jalan-jalan kampung, itu akan terasa mobilnya cukup gede. Kemudian yang perlu dipikirkan sebelum membeli mobil ini, pikiran apakah garasi teman-teman muat atau tidak, karena biasanya banyak yang sudah beli mobil, tahu-taunya sampai di rumah garasinya tidak muat. Karena meskipun ini 2 baris, penumpangnya hanya 2 baris, tapi mobil ini ukurannya besar, sehingga memakan tempat yang lebih besar pula untuk garasi. Pajak mobil ini yang tahun pembuatan 2007 berkisar antara 3 sampai 4 juta. Cukup mahal jika dibandingkan dengan mobil-mobil lain yang tahunnya lebih muda. Bahkan kemarin Grand Livina saya itu tahun 2011 itu pajaknya hanya berkisar 2,3 juta. Sedangkan ini tahun 2007 pajaknya 3 juta sampai 4 juta. Selisihnya cukup gede juga, padahal tahunnya lebih tua. Dulu saya pernah memakai juga Honda Stream tahun 2002. PKB-nya itu juga cukup tinggi, itu di angka 2 juta sampai 3 juta untuk mobil tahun 2002. Ini juga jadi perbandingan ya. Untuk Xenia saya juga pernah pakai tahun 2012, pajaknya sekitar 2 juta 2.200.000. Jadi kalau pajak itu relatif ya, bisa tergantung teman-teman, kemampuan masing-masing, dan juga tergantung kelas mobilnya sendiri ya. Ya kalau kekurangan dari mobil ini selama sekitar 2 bulan lebih saya pakai, itu ada di sektor kaki-kaki ya. Saya kemarin sempat membawa mobil ini ke bengkel untuk memeriksakan shock breaker saya yang bagian depan. Itu saya atur agar lebih suspensinya lebih empuk dikit ya. Jadi teman-teman yang tidak terbiasa dengan suspensi yang kaku ketika menggunakan Honda CR-V, lebih baik diatur dulu ke bengkel shock breaker kesayangan teman-teman semuanya, agar mobilnya bisa sesuai dengan harapan teman-teman. Kemudian saya juga mengganti stabilizer. Kebetulan punya saya kemarin sudah aus, jadi perlu saya ganti. Setelah itu saya ganti, kondisinya jauh lebih enak, jauh lebih nyaman. Kemudian kekurangan yang ada di mobil ini itu terletak pada head unit yang ada. Jadi bawaan mobil ini belum double din ya,
masih head unit kaset CD biasa yang sudah dilengkapi dengan USB sebenarnya. Cuman kalau untuk sekarang teknologi itu sudah sangat ketinggalan. Paling saya sesalkan dari mobil ini adalah di bagian sensor parkir baik depan maupun belakang. Meskipun mobil ini fitur tertinggi, seri tertinggi dari Honda CR-V di generasi ketiga, tapi tidak memiliki sensor parkir baik depan maupun belakang. Ini yang bisa menjadi perhatian khusus bagi teman-teman semuanya, karena bagi saya ini sangat penting, terutama ketika kalau kita parkir di tempat-tempat yang sempit atau di tempat-tempat yang banyak kendaraan. Sensor parkirnya sangat penting sekali. Jadi untuk mobil ini kita harus membeli sendiri, aftermarket ya, kita pasang sendiri sensor parkir tersebut. Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ketika mau membeli Honda CR-V itu ada di beberapa hal. Yang pertama tentunya di bagian mesin, biasanya banyak yang sudah merembes olinya ya. Di mobil tahun 2007, tahun 2008 biasanya banyak ditemukan kasus seperti itu. Kemudian di bagian kursi supir biasanya juga kulit joknya sudah banyak yang rusak. Saya sendiri mengalami beberapa kali ketika survei itu ada beberapa kerusakan di kursi supir. Saya tidak tahu kenapa, atau memang karena kursi supir itu paling sering diduduki, jadi sehingga kerusakannya paling banyak ya. Terus yang perlu teman-teman perhatikan lainnya adalah di sektor kaki-kaki. Jadi pastikan tidak ada bunyi-bunyi atau hal-hal lain yang mengganggu, karena itu jika ada bunyi-bunyi pasti ada kerusakan. Kalau saya pribadi, jika dibandingkan memilih mobil baru LCGC dengan mobil ini yang bekas, saya lebih memilih mobil ini. Karena apa? Yang saya cari kenyamanan, bukan mobil barunya atau iritnya, tapi kenyamanannya. Kalau untuk kenyamanan, mobil ini lebih bagus, lebih enak, lebih nyaman jika dibandingkan mobil baru dengan kelas LCGC. Ya mungkin itu dulu ya teman-teman, sharing pengalaman saya ketika menggunakan Honda CR-V generasi ketiga tahun 2007. Mungkin beberapa kekurangan yang saya sebutkan tadi bisa menjadi kelebihan jika dibandingkan ketika teman-teman menggunakan mobil yang lain. Jadi meskipun banyak kekurangannya, tapi secara umum mobil ini memiliki kenyamanan yang cukup bagus dan layak untuk dimiliki. Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman yang berbeda ketika menggunakan Honda CR-V generasi ketiga, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Kemudian bagi teman-teman yang pengen mengetahui review lengkap mobil ini, silahkan klik link yang ada di pojok kanan atas atau di bagian sini ya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya yang ingin membeli Honda CR-V. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.